Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode penelitian, yaitu Randomized Control Trial ya, atau RCT, kita singkat sebagai RCT. Metode penelitian ini mungkin akhir-akhir ini kita sering dengar, ya, terutama pada masa pandemi COVID-19, di mana banyak sekali obat-obat ataupun vaksin yang diteliti dan menggunakan metode ini. Baik, beberapa materi atau bahan yang saya gunakan di dalam presentasi kali ini saya peroleh dari sumber-sumber yang saya tulis di sini. Jadi teman-teman bisa melihat langsung ke sumber aslinya juga. Oke, saya ingin mengawali dengan paper ini ya. Ini salah satu artikel ya yang mempresentasikan atau mempublikasikan penelitian randomized control trial ini ya. Ini ya, randomized placebo control trial ya. Jadi remdesivir ya, antivirus yang dicobakan untuk menangani kasus COVID-19. Nanti misalnya memungkinkan teman-teman melihat paper ini secara cepat gitu ya. Ya, supaya mendapatkan semacam istilahnya, apakah teman-teman memahami gitu ya ketika sebelum menonton video ini secara lengkap ya. Jadi nanti saya ingin melihat perbedaannya ketika sekarang membaca paper ini, kemudian menonton video ini, dan nanti di akhir video juga Anda membaca kembali kira-kira ada perubahan atau tidak. Oke, kita mulai dari posisi dari randomized control trial dalam hierarki atau piramida evidence base ya. Jadi kalau di dalam evidence base itu kita lihat bahwa Anda lihat di sini sumber atau evidence yang lemah semakin ke atas semakin kuat. Maka sini di bawah ya ada expert opinion teori ya yang didasarkan pada kondisi fisiologi. Kemudian penelitian-penelitian benchtop ataupun animal study ya yang masuk dalam penelitian subjeknya bukan manusia gitu ya. Kemudian masuk ke dalam penelitian yang masuk ke menggunakan data manusia ya, case series ya. Di situ sebenarnya ada case report juga ya, ada case report, kumpulan dari case report menjadi case series. Kemudian naik ke atas ada case control ya, case control. Kalau case report, case series itu deskriptif ya. Kemudian kalau case control masih tidak hanya deskriptif tapi juga dia analitik ya, analitik, walaupun sifatnya masih observasional. Jadi sampai sini, sampai cohort ini sifatnya masih observasional ya. Observasional, cuma kalau yang di sini hanya deskriptif, yang dua ini sudah analitik karena di situ ada kelompok studi yang dibandingkan. Ya, ada kelompok studi yang dibandingkan sehingga bisa menganalisis ya perbedaan ya antara tiap kelompok tersebut. Kemudian masuk ke atas ini sudah eksperimental. Nah, kita bicara di sini ya, randomized control trial. Ini adalah metode penelitian yang kemudian masuk ke dalam eksperimental ya, dan tentu saja analitik ya, analitik eksperimental. Di atas RCT itu ada systematic review atau meta-analysis. Ya, systematic review atau meta-analysis ya sesuai dengan namanya, meta-analysis. Jadi menganalisis hasil-hasil ya dari penelitian di bawahnya. Ya, jadi misalnya meta-analysis of randomized control trial, artinya apa? Dia mengumpulkan banyak penelitian randomized control trial ya untuk jadikan satu, dia muncul hasil baru. Ya, jadi dia tidak hanya mereview artinya secara isi, tapi juga mereview secara data angkanya. Sehingga dia menggabungkan atau mengcombine angka-angka data dari artikel-artikel yang direview, kemudian memunculkan hasil yang baru. Maka kenapa kemudian level of evidence-nya dia posisinya paling tinggi? Karena dia merupakan gabungan dari misalnya meta-analysis of randomized control trial, maka dia gabungan dari randomized control trial. Ada juga meta-analysis of observational study, jadi meta-analysis dari cohort atau case control. Gitu ya, secara umum seperti itu. Saya pikir di banyak materi-materi sebelumnya atau yang lain Anda mendapatkan piramida ini, tapi paling tidak kita mereview sebentar. Oke, maka
pengertian randomized control itu sendiri ya. Jadi ini kata kuncinya randomize, kemudian control, kemudian trial. Randomize ya, ada proses randomisasi. Ya, kenapa perlu dilakukan proses randomisasi atau random ya, pengacakan gitu ya, pengacakan. Ini bukan berarti random acak asal, bukan ya. Justru randomisasi ini uh, ada beberapa cara, nanti Anda bisa lihat bagaimana merandomisasi. Misalnya secara mudah merandomisasi ya mengambil secara random gitu ya. Uh, jadi intinya adalah setiap proses randomisasi adalah setiap anggota dari populasi yang kita teliti itu memiliki kemungkinan yang sama untuk diambil, maka namanya random ya, random ya. Jadi teknik probabilitas ya. Jadi semua memiliki probabilitas yang sama, probability sampling, random. Untuk apa dilakukan randomisasi? Adalah untuk mengeliminasi bias in selection atau allocation. Jadi dengan randomisasi kita tidak ada bias atau meminimalisir atau mengeliminasi bias pemilihan. Jadi kita milihnya ya random gitu. Kita nggak dari awal milih yang pasien ini atau pasien itu dan sebagainya. Ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk balance all confounded non or unknown. Sehingga kenapa kemudian di randomisasi tujuannya adalah supaya antara misalnya tadi ya ada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Misalnya di penelitian tadi ya randomized control trial remdesivir, maka penelitiannya dibagi dua ya dari kelompok pasien yang diberikan remdesivir, kemudian kelompok pasien yang diberikan bukan placebo tapi standar treatment gitu ya tanpa remdesivir. Harapannya dengan randomisasi maka kedua kelompok tadi seimbang antara data demografinya. Data demografi misalnya usianya, jenis kelaminnya, kemudian keparahan penyakitnya, komorbidnya, ya tadi misalnya dengan keparahan COVID-nya, misalnya komorbid pada pasien dan seterusnya. Yang mana data demografi atau kondisi demografi tadi bisa jadi menjadi confounder. Confounder itu confounder itu adalah faktor yang bisa mempengaruhi hasil. Ya, faktor yang bisa mempengaruhi. Harapannya antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi itu seimbang, ya. Usianya itu tidak berbeda signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok pelakuan. Jenis kelaminnya juga, tingkat severity-nya. Saya tadi yang kasusnya remdesivir ya, tingkat severity COVID-nya juga sama antara kontrol dan perlakuan. Kemudian komorbidnya juga sama. Sehingga kalau itu sama, maka nanti ketika ada hasil kemudian beda, maka hasilnya itu betul-betul diakibatkan atau disebabkan oleh perlakuan. Bukan ya disebabkan oleh data awal ya atau basic karakteristik ya, karakteristik dasar atau data demografi awal. Kalau misalnya di awal itu sudah berbeda, misalnya tingkat severity-nya berbeda, kemudian komorbidnya berbeda dan seterusnya, maka yang terjadi adalah bisa jadi ya hasil yang kemudian berbeda nanti di akhir itu bukan karena intervensinya, tapi karena memang dari awal sudah berbeda. Jadi kenapa kemudian proses randomisasi ini penting. Oke. Nah, kita lanjutkan ke konsep yang berikutnya yaitu kontrol. Kontrol di sini adalah adanya kelompok pembanding ya atau kelompok kontrol ya tidak hanya satu kelompok saja. Ya, jadi ini membedakan dengan misalnya pre and post group pre post one group only ya. Ada penelitian yang hanya satu grup yang dibandingkan adalah sebelum dan sudah perlakuan. Kalau dalam RCT ini tidak hanya sebelum dan sudah perlakuan, tetapi juga dibandingkan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol, ya, atau kelompok pembanding. Jadi tidak hanya membandingkan antara pre dan post, tapi juga membandingkan antara satu kelompok satu dan kelompok yang lain. Kenapa? Karena ada di dalam teori penelitian bahwa ketika hanya menggunakan pre dan post, maka bisa jadi ada efek istilahnya, saya lupa, Hawthorne effect atau apa ya. Itu yang kemudian menyebabkan hasil itu dipengaruhi secara psikologis bukan hanya karena intervensi tapi karena secara aspek psikologis. Misalnya penelitian yang
meneliti tentang efek apa ya misalnya kepatuhan pasien ya misalnya karena intervensi apoteker. Kalau tidak ada kelompok kontrol, maka bisa jadi sebenarnya dia patuhnya bukan karena intervensi apoteker, tapi karena dia merasa dia terlibat di dalam penelitian sehingga dia merasa dia harus patuh dan seterusnya. Sehingga kenapa kemudian adanya kontrol ini sangat penting. Ya. Kemudian both group identical except for intervention exposure. Jadi semuanya sama. Misalnya dalam kasus remdesivir tadi ya, maka baik pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol itu semua sama. Ya, misalnya dapat oksigen, ya, kemudian dapat obat-obat apa namanya atau terapi suportif, ya, kemudian dapat obat-obat lain sama. Yang beda hanya satu, yaitu yang satu dapat remdesivir, yang satu tidak mendapatkan remdesivir. Ya, misalnya visit dokternya juga sama, apa namanya, misalnya ya apa namanya uji apa misalnya checking terhadap PCR misalnya juga sama, misalnya kita kasus COVID ya. Tapi yang beda hanyalah yang satu dapat remdesivir, yang satu tidak dapat remdesivir. Ya. Kemudian yang berikutnya investigator has control over the process. Ya, jadi ada proses kontrol dari investigator sehingga memang ini sangat protokolnya, makanya ada namanya protokol. Protokol penelitiannya sangat sangat strict ya, sangat strict ya. Jadi sangat strict ya ini under apa namanya strict situation sehingga mengapa ada kalanya ini juga hasilnya bisa jadi beda ketika obat ini digunakan di dalam dunia nyata. Ya makanya mungkin Anda mengetahui kenapa perlu dilakukan tetap post marketing ya walaupun obat sudah mengalami apa namanya RCT ya, RCT biasanya di fase 3 begitu. Kenapa perlu fase 4 ketika obat itu digunakan secara apa namanya normal karena di fase RCT ini itu sangat terkontrol semua strict gitu ya. Sementara kalau sudah digunakan di masyarakat atau di pasien secara nyata itu banyak hal yang kemudian apa namanya misalnya ada interaksi obat, ada penyakit lain ya, ada kepatuhan yang berbeda dan seterusnya. Kemudian trial ya, trial itu eksperimental, jadi ada intervensi. Makanya kemudian ini masuk tadi saya katakan di awal itu masuk dalam kategori eksperimental, bukan observasional. Kemudian efeknya itu unknown to investigator. Ya investigator ini istilahnya blind ya, tidak tahu apa namanya ini kelompok mana dan seterusnya. Efeknya juga tidak tahu ini masuk dalam kelompok kontrol atau apa namanya intervensi supaya apa? Supaya tidak ada perlakuan yang beda antar apa kelompok atau antar grup. Sehingga teman-teman sekalian, mengapa kemudian RCT ini merupakan gold standar ya? Gold standar ketika kita ketika kita ingin menunjukkan efikasi atau efektivitas suatu perlakuan tertentu atau obat tertentu ya. Ya, ini merupakan gold standar karena tadi ada proses randomisasi, kemudian ada kontrol, kemudian ini eksperimental atau ada intervention. Dan kemudian mengapa kemudian Anda tahu di piramida tadi proses apa namanya dengan ciri-ciri tadi dia posisinya di atas yang lain ya karena memang secara teknis ini adalah metode yang paling ketat begitu ya dibandingkan metode-metode di bawahnya. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, seperti saya katakan tadi, RCT itu apa namanya randomized control trial. Jadi C-nya itu bukan clinical trial tapi control trial. Dan RCT ini kalau kita sering, mungkin yang paling umum untuk clinical trial, seperti kasus tadi remdesivir ya. Remdesivir itu apa namanya clinical trial ya karena membandingkan clinical trial untuk COVID-19. Kemudian sebenarnya RCT ini juga bisa digunakan untuk educational intervention. Misalnya online course versus lecture class format. Jadi intervensinya misalnya ada kelompok yang online atau yang apa namanya daring ya dibandingkan dengan luring mana yang baik ya dibuat randomized control trial. Kemudian bisa juga healthcare intervention ya misalnya pharmacist based healthcare team versus non pharmacist based healthcare team. Ya saya tunjukkan di sini mungkin. Sorry, saya punya satu paper ya yang compact project. Ini salah satu apa namanya contoh ya randomized control trial.
Uh, Publish version. Ya, ini baru saja terbit kemarin bulan Maret ya. Uh, ini penelitian ya teman-teman apa ini Anda lihat misalnya kemudian teman-teman di Margono ini farmasi Unsur juga ya, kemudian farmasi UMP, kemudian kedokteran, kemudian farmasi Tes Pekalongan, ini farmasi UMP ya. Bagaimana ini randomized control trial untuk menilai intervensi community pharmacist ya, home visit ya. Jadi intervensinya adalah apoteker di apotek melakukan home visit. Tujuan atau outcome-nya adalah untuk meningkatkan apa namanya kondisi klinis pasien diabetes, dan terbukti bahwa berdasarkan penelitian ini randomized control trial ini adanya apa namanya home visit yang dilakukan oleh community pharmacist dapat menurunkan ya angka HbA1c secara signifikan ya, secara statistik maupun secara apa namanya klinis, dan juga meningkatkan kualitas hidupnya, kualitas hidup pasien. Anda nanti bisa lihat ini paper yang apa namanya baru saja terbit ya untuk menilai apa namanya community pharmacist home visit based intervention pada pasien diabetes. Nah, ini contoh yang bukan clinical trial, jadi control trial tapi yang bukan clinical trial ya. Jadi yang ini yang contoh healthcare intervention. Oke, baik. Nah, ini kita kembali lagi ya. Mungkin Anda sudah pernah mendengar ya. Ini saya ulang secara cepat. Ada fase clinical trial ya 1, 2, 3, 4 ya. Randomized control trial itu biasanya bisa di fase 2 ya. Mulai fase 1 bisa ya. Tapi yang ini healthy individual ya. Bisa dari fase 1 RCT ya. Cuma ini di healthy individual, ini di apa namanya di pasien yang sudah sakit tetapi jumlahnya sedikit. Fase 3 ini yang jumlahnya di pasien yang sakit jumlahnya lebih banyak ya. Kemudian fase 4 ya post marketing. Jadi saya katakan kenapa kok ada fase 3 kemudian disetujui obatnya perlu ada post marketing, karena di fase 1, 2, 3 itu strict ya. Anda ingat tadi ya, apa namanya metodenya strict sekali sehingga kemudian perlu dilakukan juga fase 4 atau post marketing. Jadi RCT itu bisa fase 1, 2, 3 bahkan 4 juga. Kalau memang di fase 4 itu kita lakukan secara RCT juga. Oke, kita mulai dari satu-satu ya, randomization ya. Process by which allocation of subject to treatment group is left to chance. Jadi kita proses randomisasinya itu tidak apa ya istilahnya purposif ya. Jadi kita allocation of subject, jadi kita masukin misalnya kita punya 10.000 pasien ya, total populasi yang kita ingin apa namanya teliti, maka misalnya kita ingin 5.000, maka 5.000-nya kita nggak milih gitu, kita secara acak ambil ya, bisa pakai nomor, bisa pakai banyak softwarenya juga, di internet juga bisa apa generating random number gitu, itu bisa ya. Nanti jadi random, kita nggak purposif gitu, kita nggak sudah bertujuan ngambil pasien 1, 2, 3, 4 masuk ke grup A, 5, 6 masuk ke grup B, tidak. Sejak awal kita tidak punya tujuan, kita hanya merandom ya, apa namanya pasien tadi nanti masuk yang mana ya tergantung hasil randomisasi. Kemudian apa purpose-nya? Ensure that the study group are comparable on baseline characteristics. Saya katakan tadi harapannya adalah ada keseimbangan, balance ya. Tadi kalau di slide berikutnya sebelumnya itu balance ya, di baseline karakteristik ya, supaya prognosisnya atau confounding faktornya sama ya. Jadi tadi apa jenis kelaminnya sama, umurnya sama ya antara satu kelompok dan kelompok satu yang lain. Kemudian apa namanya komorbidnya sama ya, severity level penyakitnya juga sama ya. Ya supaya sama antara dua kelompok tadi. Dan biasanya ini muncul di tabel awal ya. Biasanya di penelitian randomized control trial itu data demografi atau baseline karakteristik itu muncul di di tabel-tabel awal. Dia akan cerita ya usia, ya jenis kelamin dan seterusnya itu di tabel awal. Kemudian reduce selection bias ya in allocation to group, kemudian facilitate double blinding. Ya nanti kita bicara apa itu double blinding. Facilitate measurement of outcome variable. Jadi nanti kita bisa menentukan juga ya variabel-variabel yang outcome ya, dengan ada randomisasi kita bisa menentukan outcome-nya nanti di akhir.
Oke, kemudian kita masuk ke beberapa desain ya. Ada istilahnya paralel, kemudian kita lihat istilahnya crossover, ada yang cluster. Kita mulai satu-satu ya. Paralel. Ini yang paling sering ini paralel. Ya paralel itu artinya ini ya population, misalnya tadi misalnya ada 1000 gitu ya, 1000 populasi yang kita ingin teliti. Ya kemudian ada dibagi dua intervensi, kelompok kontrol misalnya dengan kelompok remdesivir misalnya, kelompok tanpa remdesivir, kelompok dengan remdesivir misalnya. Kemudian kita lihat outcome-nya, misalnya muncul COVID, tidak muncul COVID, muncul COVID, tidak muncul COVID. Ya ini paralel. Bedanya dengan crossover, kalau crossover itu nanti setiap pasien atau setiap sampel itu dia menjadi kelompok satu sekaligus menjadi kelompok dua. Ya, jadi dia menjadi kontrol pada dirinya sendiri. Misalnya ada 500 ya, tiap kelompok gitu ya, 500 di sini, 500 di sini. Maka awalnya dia misalnya masuk 500 di sini masuk kelompok intervensi. Ya, 500 berikutnya masuk kontrol. Maka setelah dia 500 selesai intervensi, maka dia kemudian di fase berikutnya dia menjadi kontrol, sebaliknya dia tadinya kontrol menjadi intervensi. Kemudian ada fase wash out di sini. Wash out adalah fase di mana dianggap obat atau perlakuan tadi sudah tidak meninggalkan istilahnya bekasnya gitu. Misalnya kalau kita minum penelitian tentang obat misalnya, maka dianggap obat itu sudah tereliminasi gitu ya, sudah tereliminasi sehingga dia kemudian bisa menjadi kelompok yang lain di fase berikutnya. Ya, kemudian di measure outcome-nya sama seperti tadi, muncul atau tidak outcome-nya. Ya, crossover. Ini keuntungan dan kerugian dari crossover RCT ya. Pertama, influence of confounding value is reduced because ya jadi confounding faktornya berkurang. Kenapa? Karena tiap pasien itu menjadi kontrol sekaligus menjadi intervensi. Ya, patient assured that sometime during the course of investigation they will receive the new therapy. Ini penting juga kaitannya dengan etika ya. Kalau pada penelitian yang paralel ini ya, maka bisa jadi pasien yang masuk di kontrol gitu, dia tidak akan mendapatkan manfaat dari intervensinya. Tetapi dengan crossover, ya dia akan semua pasien, semua anggota populasi yang diteliti, maka dia suatu saat akan mendapatkan manfaat dari intervensi yang diuji atau terapi yang diuji. Tapi kemudian tentu saja ada disadvantage-nya, yaitu not suitable if the drug cures the disease, ya itu saja. Ini enggak, ketika misalnya obatnya itu untuk terapi yang misalnya pasiennya sembuh gitu, ya sudah nggak bisa digunakan crossover ya. Kemudian the issue of order effect, it is possible that the order in which treatment are administered may affect the outcome ya. Ordernya juga ya bisa urutan maksudnya it possible that the order in which treatment are administered may affect the outcome. Misalnya kalau ordernya itu misalnya yang dari A ke B ya itu berbeda dengan B ke A ya, outcome-nya akan berbeda, maka crossover ini juga menjadi masalah. Kemudian yang berikutnya adalah cluster ya. Ini istilah lain ya, cluster ya. Jadi tadi ada paralel, kemudian crossover, yang berikutnya ada cluster. Cluster itu ketika ya perform when larger group randomized instead of individual patient. Jadi kalau di dalam cluster itu proses randomisasinya itu bukan per pasiennya, tetapi kelompok pasien. Ya, jadi bukan individual pasien, tetapi group of patient. Ya, misalnya pasien of a single practitioner or hospital. Jadi misalnya, cluster ini misalnya gini, ada 10 rumah sakit gitu ya. Maka yang di random itu bukan pasien, tapi rumah sakitnya. Maka misalnya di satu rumah sakit itu semua jadi kelompok intervensi atau semua jadi kelompok kontrol gitu ya. Atau misalnya antar daerah gitu. Daerah A, B, C, D, E, F ya. Maka misalnya daerah A, maka di situ semua menjadi kelompok kontrol atau semua menjadi kelompok intervensi. Jadi bukan di daerah A itu ada yang kelompok kontrol, kelompok intervensi, enggak. Itu namanya cluster. Misalnya ini ya, in a rural area with an endemic disease, we might randomize whole village to have the intervention or not, rather than individual people. Misalnya di satu daerah, kita ingin melihat intervensi tertentu, maka yang dirandomisasi itu bukan individual yang tapi desanya misalnya. Nah, misalnya evaluate health system intervention, education intervention in school for prevention of cardiovascular risk factor. Maka kemudian
misalnya ada 10 sekolah yang terlibat. Maka misalnya sekolah A itu menjadi semuanya siswa yang di situ menjadi kelompok intervensi. Sekolah B juga intervensi semua. Sekolah C juga intervensi semua. Nanti sekolah D menjadi kontrol semua. Sekolah E kontrol semua dan seterusnya. Supaya apa? Tujuan klaster ini adalah avoid ya treatment group contamination. Jadi untuk menghindari kontaminasi. Kenapa? Bisa jadi ya kontaminasi artinya misalnya apa namanya ini gini misalnya kalau misalnya tidak di klaster gitu individunya yang di apa di random maka misalnya di satu sekolah campuran di situ ada yang intervensi ada yang kontrol maka bisa terjadi kontaminasi misalnya dia tahu itu yang kontrol itu karena teman sama teman gitu tak dikasih tahu gitu oh saya dapat intervensinya gini-gini atau malah mungkin materi intervensinya dikasihkan ke yang kelompok kontrol gitu jadi itu namanya kontaminasi. Kemudian administrative convenience itu saja lebih mudah ya secara administratif misalnya fokus ya misalnya rumah sakit A itu kontrol semua ya rumah sakit B intervensi semua ketimbang misalnya di rumah sakit A itu ada kontrol intervensi rumah sakit B juga ada kontrol intervensi gitu secara teknis lebih sulit ya kalau tidak di cluster. Oke, kemudian teman-teman sekalian yang berikutnya adalah isu tentang superiority, equivalences, dan non-inferiority. Ini ada beberapa istilah yang kemudian Anda mungkin jumpai ketika membaca penelitian randomized control trial. Yang paling sering ada superiority. Superiority adalah ingin membandingkan bahwa suatu obat atau intervensi tertentu itu lebih bagus atau lebih superior dibandingkan intervensi atau kontrol atau obat yang lama. Ya, secara etika kita sampaikan juga tidak diperbolehkan menggunakan placebo. Biasanya penelitian randomized control trial itu digunakan kontrolnya ya misalnya kalau misalnya sudah ada obat yang standar ya digunakan obat standar ya tidak boleh placebo secara etika tidak diperbolehkan karena nanti pasien sama aja nggak dikasih obat ya jadi bisa jadi merugikan kondisi pasien ya. Kenapa kemudian ada equivalences dan non-inferiority teman-teman sekalian karena kemudian ketika obat baru itu ditemukan maka efeknya diperkirakan tidak berbeda signifikan dengan obat yang sudah ada ya maka dilakukanlah ekuivalen itu kan sama ya kalau superiority kan lebih baik ya tetapi kemudian ketika ada obat baru yang muncul maka misalnya dibandingkan dengan obat lama maka obat baru tidak perlu lebih baik dari obat lama tetapi paling tidak obat baru itu sama atau ekuivalen dari obat yang lama atau obat standar. Ada juga istilah non-inferiority. Non-inferiority adalah ketika obat baru ya tidak lebih jelek ya non-inferior kan inferior itu kan lebih jelek ya non-inferior. Jadi obat baru tidak lebih jelek. Jadi bukan lebih bagus atau sama tapi tidak lebih jelek ini bahasa statistik memang nanti Anda bisa baca secara detail banyak di internet tulisannya apa non-inferiority tapi saya paling tidak secara umum gambarnya seperti itu. Jadi non-inferiority adalah tidak lebih jelek atau tidak lebih buruk ya dari obat yang lama. Ya, jadi kenapa penelitian ini penting tadi karena memang obat baru muncul dia tidak yang penelitiannya itu merasa bahwa ini tidak superiority tapi paling tidak sama atau tidak lebih buruk. Tetapi mungkin dia menang karena misalnya harganya lebih murah misalnya atau side effect-nya lebih minimal atau mungkin bentuk sedianya lebih mudah untuk digunakan. Ya, kemudian kenapa penelitian ini juga dilakukan. Ya. Ya, untuk yang seperti ini misalnya maka desainnya bukan superiority tapi yang equivalence atau yang non-inferiority. Oke, kita beralih ke topik yang lain yaitu cara menganalisis hasil RCT. Ini ada nanti kalau Anda baca paper itu ada beberapa istilah ya intention to treat, kemudian per protokol, analysis atau yang terakhir as treated ya. Yang paling sering ini intention to treat analysis ya, intention to treat analysis. Jadi menganalisis ya intention to treat ya semua anggota penelitian yang memang dari awal sudah kita rencanakan untuk diberi perlakuan. Ya ini di sini dikatakan compares outcome on the basis ya basisnya adalah initial group assignment or as randomized ya. The allocation to group was how they were intended to be treated even though they may not have taken the medication for the filtration or study or the dropout, etc. Jadi walaupun dia keluar dari penelitian karena alasan tertentu ya atau alasan apapun, misalnya dropout ya, karena nanti Anda baca juga biasanya kalau tadi saya katakan di tabel awal itu ada data demografi ya.
antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Tapi itu tabel ya. Di gambar 1 ya, biasanya kalau di randomized control trial itu di gambar 1 itu biasanya flowchart of the study ya, flowchart of the study. Jadi flowchart ya, misalnya pertama ada 10.000 populasi, kemudian dibagi 2 ya, kelompok sampel kelompok perlakuan berapa, kelompok kontrol berapa ya, misalnya dan seterusnya, sampai kemudian nanti hasil akhir analisisnya. Nah, kalau intention to treat analisis, dia akan menganalisis semua ya anggota pada grup yang dari awal sudah dianalisasi, walaupun mungkin ada beberapa member dari grup itu yang drop out ya, tetapi tetap dianalisis dengan cara tertentu. Tentu saja ini mungkin di luar skop pembicaraan kita, tetapi ini lebih advance ya. Tapi paling tidak saya katakan bahwa intention to treat itu menganalisis semuanya ya. Determines effect of treatment under usual condition of use analog to routine clinical practice in which a patient receives a prescription but may not adapt to the drug. Yeah, most common approach to assessing clinical trial. Give a conservative estimate of difference in treatment, might underestimate treatment benefit. Ya, karena dia ya apa adanya gitu. Jadi yang yang drop out ataupun yang tidak menggunakan medication, walaupun dia misalnya masuk ke kelompok perlakuan, tapi dia tidak menggunakan medication, dia tetap dianalisis sebagai kelompok perlakuan. Nah, caranya tertentu ada. Nanti ini di luar konteks video ini, tapi ada caranya ya. Kemudian berikutnya per protokol ya. Kalau per protokol itu subject who do not adhere to allocated treatment are not included in the final analysis. Jadi per protokol analysis ini, kalau dia tidak sesuai dengan protokolnya ya, maka kemudian dia di exclude dari analisis ya, maka namanya per protokol. Yang dianalisis hanya yang sesuai dengan protokol di awal. Only those who complete the trial and adhere to the protocol ya, yang kemudian dianalisis ya. Provide additional information about treatment effectiveness and provide more generous estimate of differences between treatment. Maka nanti biasanya hasilnya lebih bagus ketimbang yang tadi yang intention to treat analysis. Ya, subject to several issues because of factors such as lower sample size and definition of adherence. Ya, jadi teman sekalian, kalau yang dianalisis hanya yang sesuai dengan protokol, maka bisa jadi sampel size-nya tentu saja turun. Oke, padahal sampel size ini penting ya. Kalau Anda belajar tentang sampel size, salah satu kenapa kemudian perlu dihitung sampel size adalah sampel size itu perlu dihitung ya, minimal sampel size itu perlu dihitung supaya penelitian ini memiliki power ya, atau bahasa statistiknya power untuk mendeteksi adanya perbedaan antara satu kelompok dan kelompok lain ya, sehingga ada minimal sampel size. Nah, ketika sampel size-nya kemudian turun karena yang dianalisis hanya yang sesuai dengan protokol, maka bisa jadi berarti artinya adalah power penelitian ini menurun dan bisa jadi dia tidak bisa mendeteksi ya adanya perbedaan antar perlakuan. Kemudian yang berikutnya as-treated analysis. Kalau as-treated analysis adalah subject are analyzed by actual intervention received. Ya, if subject were in the active treatment group, maka but didn't take active treatment, the data would be analyzed if they were in the placebo group. Jadi as treated ya seperti treated ya. Dia misalnya harusnya diintervensi, tapi kemudian dia tidak patuh misalnya minum obatnya misalnya, atau dengan alasan apapun akhirnya tidak menggunakan obat, maka dia dimasukkan dalam kelompok placebo. Maka namanya ini as treated. Ya, this analysis essentially ignores the randomization process, sehingga ya ini dikatakan dia sudah masuk ke intervensi, tapi kemudian dianalisis di kelompok placebo, berarti dia ignores ya, atau mengabaikan proses awal, itu proses randomisasi. Oke. Teman sekalian, isu berikutnya yang tidak kalah penting ketika kita membaca paper randomized control trial adalah tentang outcome atau endpoint yang digunakan. Ya, outcome atau endpoint yang digunakan. Maka the most important endpoint ya adalah clinical endpoint. Clinical endpoint itu bisa berupa kematian ya, atau kejadian berat ya, misalnya stroke atau end-stage renal disease. Ini yang ideal. Tapi kemudian di beberapa randomized control trial kita bisa lihat bahwa mereka menggunakan surrogate endpoint. Jadi endpoint yang berhubungan dengan clinical endpoint. Misalnya blood pressure ya sebagai surrogate endpoint stroke prevention. Jadi dia tidak sampai melihat outcome sampai stroke. Jadi mungkin penelitiannya tidak panjang, tidak sampai misalnya mengamati 10 tahun gitu, kemudian dilihat angka stroke-nya dan seterusnya. Ya,
Kenapa? Karena kalau kita ingin penelitian yang sampai important yang clinical endpoint mungkin waktunya lebih panjang ya. Karena berarti sampai kematian, kejadian stroke, end-stage renal disease. Yang surrogate endpoint ini penelitiannya bisa jadi lebih pendek. Ya kenapa? Karena dia tidak meneliti sampai ini, tapi dia meneliti data-data yang dianggap berhubungan dengan clinical endpoint, misalnya blood pressure, HbA1c dan serum kolesterol, data lab ya misalnya. Kalau misalnya kita ketemu ya lebih dari satu penelitian dengan outcome yang sama, dengan obat yang sama dan seterusnya, maka kita mestinya lebih percaya hasilnya yang ini. Kenapa? Karena dia datanya menggunakan endpoint yang lebih ideal ketimbang kalau yang menggunakan yang ini. Tetapi kalau memang tidak ada ya kita gunakan apa adanya. Berikutnya adalah ada istilahnya composite endpoint ya. Composite endpoint itu gabungan ya. Jadi menggabungkan lebih dari satu endpoint ya. Misalnya HbA1c, tekanan darah dan seterusnya kemudian dijadikan satu, maka namanya composite endpoint. Maka ini agak sulit. Kenapa? Karena dari gabungan tersebut mana faktor atau individu endpoint yang mungkin berubah atau yang menentukan terhadap hasilnya. Maka tapi ada ya yang disebut sebagai composite endpoint. Nanti Anda mungkin akan ketemu ketika Anda membaca penelitian-penelitian atau artikel randomized control trial. Oke, kemudian tentang blinding ya. Kita sering melihat randomized control trial double blind, single blind, triple blind dan seterusnya. Apa yang disebut sebagai single blind ya? Single blind itu ketika partisipan atau pasiennya itu unaware, maka tidak tahu. Ya saya minum obat apa saya minum placebo misalnya. Itu namanya single blind. Double blind itu tidak hanya pasiennya tapi juga investigatornya atau dokternya. Ya dokternya yang ngasih obat itu atau perawatnya dan tenaga kesehatan lain yang terlibat itu juga nggak tahu. Yang ketiga pasien, investigator, trial administrator. Trial administrator itu yang bagi obat, yang nganu data dan seterusnya. Belum ini kalau yang data sampai yang quadruple. Trial administrator berarti yang nyiapin penelitian dan seterusnya. Nah quadruple itu plus data analyzer. Jadi semuanya blind. Saya nggak tahu nih. Nah, data analyzer saya lagi menganalisis yang mana dan seterusnya. Taunya gimana? Hanya dari kode. Jadi kode-kode yang dimasukkan kemudian nanti taunya ketika jadi memang ada satu atau dua orang yang tahu kuncinya, tapi semuanya yang lain tidak tahu. Ya, jadi ini untuk meminimalisir tadi aspek bias ya. Jadi misalnya kalau tahu misalnya dokter mungkin akan lebih condong untuk merawat pasien yang kelompok perlakuan lebih baik ketimbang kelompok kontrol supaya hasilnya bagus misalnya gitu. Ya atau misalnya data analyzer bisa ngotak-ngatik data nanti kalau misalnya dia tahu data ini punyanya kontrol, saya ingin datanya lebih bagus signifikan di kelompok kontrol maka bisa kita atik. Maka pentingnya istilah menggunakan blinding. Oke, yang berikutnya p-values and confidence interval. Ya ini secara statistik ya kalau di artikel itu tidak hanya di randomized control trial tapi kalau kita bicara randomized control trial nanti Anda akan melihat p-value dan confidence interval ya. P-values itu measure of probability that result is due to change. Maka probabilitasnya itu 0,05 berarti 5% ya. Jadi 5 di antara 100 atau 1 dari 20 ya. Kalau misalnya p-value-nya 0,01 artinya kurang dari 0,05 maka 1 dari 100 ya. 1 dari 100 hasil atau kejadian itu karena change. Ya karena kebetulan. Bukan karena intervensi. Tapi kalau p-value-nya besar misalnya 0,5 gitu. Maka 5 dari 10 atau 1 dari 2. 1 atau dari 2 atau separuh ya hasilnya itu dikarenakan karena kebetulan. Jadi bukan karena perlakuan. Ya mengapa kemudian kalau p-value-nya kecil kita anggap signifikan atau p-value kurang dari 0,5 kita anggap signifikan itu seperti itu. Yang tidak kalah penting adalah confidence interval teman sekalian. Confidence interval adalah estimate of the range of values that are likely to include the real value. Jadi dia interval ya di mana hasil tadi berada ya 95% chance of including the real value. Narrower the range, more reliable. Ya, jadi data itu posisinya ada di mana sih? Ya, semakin lebar maka kemudian data itu tersebar semakin lebar ya. Jadi tidak reliable, tapi semakin sempit maka semakin reliable. Jadi dikatakan if a value doesn't cross zero for a difference. Jadi nanti kita membaca hasil itu
misalnya absolute risk difference ya, apa namanya, absolute risk difference ya, difference berarti angka hasilnya itu ya tidak melewati angka 0, maka dia kemudian signifikan. Atau satu ketika angkanya rasio. Angkanya rasio misalnya relative risk ratio ya, apa namanya, RR ya, relative risk ratio. Ya, ketika angkanya melewati 1, maka kemudian dia tidak signifikan. Tapi kalau dia tidak melewati 1, artinya semua hasilnya kurang dari 1 atau semua hasilnya lebih dari 1, maka p-value-nya kurang dari 0,5 atau signifikan. Nanti kita lihat di contoh supaya lebih mudah membayangkan. Oke, maka ada dua istilah sebenarnya, apakah dia clinically atau statistically significant. Idealnya ada dua-duanya signifikan, artinya secara statistik signifikan, secara clinically signifikan. Tetapi not always the case. Ada penelitian yang kemudian secara statistik signifikan, tetapi secara clinically misalnya tidak signifikan, hanya misalnya menurunkan tekanan darah hanya misalnya ini 3 mm Hg. Kalau yang tadi di penelitian yang saya contohkan misalnya yang apa namanya, ya ini clinically signifikan juga. Kenapa? Karena dia HbA1c menurunkan apa namanya 0,9% atau hampir 1%. Ini secara clinically signifikan ya, secara clinically signifikan. Oke, kita lanjutkan. Ini udah. Oke, ini sudah ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pengukuran efeknya itu bisa dikotomi, ya, bisa metrik atau time to event. Misalnya gini, dikotomi itu meninggal tidak meninggal, kejadian stroke tidak stroke, ya COVID tidak COVID, itu namanya binary atau dikotomi. Maka kita menggunakan relative risk ya, relative risk RR, atau ini yang ratio tadi ya RR ya, kemudian ini yang different, kalau RR tadi ada rasionya tidak boleh 1 ya, kata kuncinya kalau different tidak boleh 0. Ya, kemudian ada number needed to treat. Nanti kita akan bahas gimana cara menghitungnya. Kemudian metrik ya, metrik ya angka. Jadi data lab HbA1c ya, berarti 7%, 8%, 9%. Jadi bukan dikotomi tapi angkanya 7%, 8%, 9%. Maka menggunakan mean difference. Seperti pada penelitian ini ya. Ini menggunakan mean difference ya. Ini mean difference. Anda bisa lihat ini mean difference ya. Mean difference ya, mean difference change. Ya, ini juga mean difference change HbA1c-nya itu 0,9%. Karena dia sifatnya metrik. Ya, Anda bisa lihat papernya di sini ya. Ya. Ketik aja cognitive pharmacist ya, ini di Google nanti Anda bisa ketemu. Kemudian yang berikutnya adalah time to event atau survival curve analysis. Jadi ini berdasarkan waktu ya. Kaplan-Meier yang paling sering, Log-Rank atau Cox Proportional Hazard Model. Contohnya ini Kaplan-Meier. Anda lihat sini ada waktu di sini. Ya, kemudian survival. Maka nanti ada kalanya kapan dia mulai berpisah antara kelompok yang diberikan perlakuan dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Maka kemudian kapan dia dipisah ya, dan kemudian misalnya dia signifikan, maka di waktu tersebut misalnya obat digunakan terus-menerus dalam jangka waktu panjang, kapan dia mulai menghasilkan hasil yang berbeda antara kelompok kontrol dan perlakuan. Ya, bisa ini yang penggunaannya jangka panjang misalnya, atau yang efeknya jangka panjang. Ya, nanti bisa Anda lihat kalau misalnya Anda membaca penelitian yang ada apa namanya seperti ini ya, cara bacanya gitu. Jadi misalnya di awal dia mepet terus ya, artinya di awal itu tidak ada perbedaan antara kelompok kontrol dan perlakuan. Tapi di satu titik dia mulai berpisah. Nah, saat berpisah itu sebenarnya kita bisa katakan, maka kalau ingin menghasilkan efek terapi, ya paling tidak sampai titik sampai dia dipisah. Ya waktunya. Jadi waktu minimal obat itu digunakan, ya atau terapi itu digunakan adalah sampai ketika dua garis antara kelompok kontrol dan perlakuan tadi terpisah. Oke, kita lihat ya yang data dikotomi ya. Ini yang sering Anda akan lihat nanti di paper-paper adalah yang data dikotomi ya. Misalnya gini, ini data pura-pura ya, treatment group ya, ini pakai absolute difference ya, ini kelompok
standar, kelompok obat baru, ya ini yang relatif risk, standar, new ya. Maka kemudian proporsi keberhasilannya 0,2, ini 0,3, 0,2, 0,3. Nanti Anda tolong di slide ini Anda baca pelan-pelan ya. Kemudian 95% confidence intervalnya ya itu 0,1 ya. Absolute difference itu 0,3 dikurangi 0,2. Kan namanya adalah difference. Kalau relative risk itu dibagi. Jadi 0,3 dibagi 0,2. Maka hasilnya 1,5. Ya kalau ini dikurangi 0,3 dikurangi 0,2 maka hasilnya 0,1. 0,1 itu range 95% confidence intervalnya mulai dari minus 0,009 saya kasih ya dari sini 0 minus ya sampai positif. Kita tahu bahwa yang tadi itu ya ini kalau yang dia sifatnya difference maka doesn't cross zero. Maka kita lihat yang di sini apakah dia melewati angka zero? Iya. Karena di sebelah kiri ini angka terendahnya adalah minus 0,019, angka tertinggi di intervalnya adalah 0,219. Berarti ada angka 0 yang terlewati. Ya. Tetapi kemudian ketika sampel size-nya dinaikkan jadi 500 per grup, maka kemudian absolute difference-nya sama, tetapi kemudian angka confidence 95% confidence intervalnya adalah dari angka 0,047 sampai 0,153. Apakah dia range-nya ini melewati angka 0? Tidak. Karena semuanya di atas 0. Ya, semua di atas 0. Sehingga mengapa ya jumlah sampel itu sangat penting ya supaya mendapatkan hasil yang signifikan. Kalau yang ini ya teman-teman sekalian, p-value-nya itu pasti lebih dari 0,05 atau tidak signifikan. Kalau yang ini menjadi signifikan. Ya, jadi kenapa tadi sampel size itu penting ya untuk bisa mendeteksi perbedaan antar kelompok. Ya kalau sampel size-nya terlalu kecil maka hasilnya seperti ini hasilnya tidak signifikan. Ya. Kemudian kalau yang ratio sama ya 1,5 ya hasilnya range-nya 0,916 sampai 2,456. Kita lihat kalau ratio tadi, ratio adalah ketika dia tidak ada melewati angka 1. Ya. Apakah ini melewati angka 1? Iya. Karena 0,916 paling kecil sampai 2,456, maka ada angka 1 di sini. Ya, ada angka 1 sini. Sementara kalau kita kalau kita besarkan sampelnya maka angkanya 1,5 sama ya, tetapi confidence intervalnya adalah dari 1,2 sampai 1,8. Apakah ada angka 1 di antara range ini? Tidak ada. Maka di sini p-value-nya pasti kurang dari 0,05. Maka di sini dikatakan semakin besar partisipan range confidence interval semakin sempit dan akan menghasilkan p-value yang signifikan. Kemudian yang ini ya 1,5 itu 0,32, kalau yang ini adalah absolute difference. Tadi ada namanya number needed to treat ya, number needed to treat. Maka number needed to treat adalah angka ya, berapakah angka yang dibutuhkan untuk menghasilkan ya satu outcome terapi. Ya, maka ini adalah NNT-nya adalah 1 dibagi angka ini. 1 dibagi angka absolute difference, 1 dibagi absolute difference, 1 dibagi absolute difference, maka angkanya adalah berapa? 1 dibagi 0,1 adalah 10. Maka NNT-nya adalah 10. Bacanya gimana? Maka dibutuhkan 10 pasien ya untuk menghasilkan tambahan satu outcome terapi dibandingkan standar. Artinya adalah semakin kecil NNT, maka efeknya semakin bagus. Ya, semakin kecil NNT, berarti misalnya kalau NNT-nya 2, maka dibutuhkan 2 pasien baru kemudian outcome terapinya muncul. Tapi kalau NNT-nya besar, misalnya 50, maka butuh 50 orang diterapi baru kemudian satu outcome terapi dibandingkan standar itu muncul. Paham ya? Ya, jadi NNT bacanya gitu. Kalau NNT semakin kecil, maka kemudian semakin baik. Kenapa? Tadi misalnya kalau yang 5, maka dibutuhkan 5 pasien untuk menghasilkan tambahan satu outcome terapi. Ya, misalnya outcome terapi ini adalah negatif COVID. Ya, maka dibutuhkan 5 pasien yang misalnya kita bicara remdesivir ya, yang diberikan remdesivir supaya ada satu kejadian pasien yang bebas COVID. Atau misalnya kita bicara vaksin. Misalnya NNT ini misalnya jadi NNT-nya 100.
maka diperlukan 100 orang yang divaksin untuk memunculkan satu kejadian bebas COVID. Sekali lagi, kalau semakin besar NNT, maka kemudian semakin buruk. Semakin kecil NNT, misalnya NNT 1, maka hanya dibutuhkan 1 orang, maka efek tadi, misalnya efek terapinya kemudian muncul. Cara bacanya gitu ya, NNT. Kebalikan dari NT adalah NNH ya, number needed to harm. Number needed to harm itu dibutuhkan, misalnya NNH-nya 10, maka dibutuhkan 10 pasien yang menggunakan treatment tertentu ini untuk memunculkan satu kejadian efek samping atau harm, ya, adverse drug reaction misalnya. Maka semakin rendah NNH, maka semakin tidak safety obat itu. Tapi semakin tinggi NNH, maka misalnya NNH-nya 100 atau 1000 misalnya, NNH-nya sebenarnya 1000, maka untuk menghasilkan satu kejadian efek samping, maka perlu 1000 orang yang diterapi. Berarti obat itu semakin aman kalau NNH-nya besar. Jadi itu NNT atau NNH. Kalau dalam vaksin ada istilah number needed to vaksin. Cara bacanya sama. NNV ya. Number needed to vaksin sama dengan number needed to treat sama. Jadi semakin kecil angkanya, maka vaksin itu semakin efikasinya semakin baik. Kalau yang sekarang sering dibicarakan itu adalah relatif risk ratio ya. Relative risk ratio ya, RRR itu biasanya angkanya misalnya ya ini soalnya datanya saya nggak bisa nulis di sini ya. Misalnya vaksin ya, Anda sambil coret-coretannya. Vaksin RRR ya, relative risk ratio. Misalnya pada kelompok vaksin ada 5 orang ya dari 1000. 5 orang dari 1000 terkena COVID. Sementara pada kelompok placebo 10 orang dari 1000 terkena COVID. Ya, maka jangan 10 ya, 5, misalnya 20 lah. 20 orang ya. Jadi kalau yang pada coret-coretannya pada kelompok perlakuan 5 ya misalnya. Saya bisa coret-coretan nggak sih di sini? Option pen ya. Misalnya 5 per 1000 misalnya 1000 pada kelompok vaksin. Kalau yang jadi 5 orang terkena COVID dari 1000. Kalau yang yang tidak divaksin misalnya ada 20 ya, 20 per 1000. Maka kita bisa menghitung RRR ya. Ya, RR ya, relative risk ratio. Ya, sama dengan ya 1 min RR ya. 1 min RR. Ya, RR-nya sendiri adalah ya 5 per 10.000 dibagi 20 per 1000. Ya, maka angkanya ada 5 per 20. Ya, sama dengan ya 5 per 20 berapa? 5 per 20 sama dengan 1/4 ya, atau 0,25. Ya, 0,25 ya. 0,25 ya. Maka kemudian ya RRR-nya adalah 1 bagi 0,25 sama 0,75. Ya, 0,75. Maka ya sering angka ini ya kalau kita baca di paper atau mungkin bahkan di majalah di berita atau dimanapun ya, kan sering tuh kita dengar vaksin ini efikasinya 75%. Lah ini angkanya gitu. Ya, efikasi vaksinnya 75% ya, dapatnya dari ini. Ya, 0,75 sama 75%. Ya, gitu cara menghitungnya ya. Kalau ini contoh misalnya yang vaksin yang sekarang sering kita dengarkan. Oke, teman-teman sekalian, maka ada namanya ketika kita membaca RCT ya, maka kita perlu mengecek validitas ya. Validitas ada namanya validitas internal, nanti ada validitas eksternal. Validitas internal pada dasarnya adalah kita menilai tadi bagaimana kualitas dari RCT itu sendiri. Jadi prinsipnya gini, apapun penelitiannya itu pasti ada flow-nya atau ada hal-hal yang memungkinkan hasil penelitian itu kita tidak bisa percaya atau hasilnya menjadi bias dan seterusnya. Maka kita bisa ngecek misalnya kalau di dalam randomized control trial itu, oke, kita kembalikan ke sini aja. Oke. Apakah prosesnya dirandomisasi, kemudian gimana cara randomisasinya?
ya did the randomization process result in equal baseline characteristic. Tadi ya di awal ya, kalau bisa baseline characteristiknya sama. Ya, where all subject who entered the trial account for was follow up complete, if not how many. Ini kita bisa lihat di tadi saya bilang gambar satu biasanya flowchartnya ya, ada yang follow up loss follow up atau tidak, drop out misalnya, dia keluar dari penelitian. Kenapa kok bisa keluar? Ya, apakah yang keluar itu bisa mempengaruhi hasil? Misalnya yang keluar itu yang misalnya yang parah-parah gitu. Ya bisa jadi itu mempengaruhi hasil penelitian kalau tadi dia nggak keluar misalnya. Ya, maka biasanya di penelitian itu dia tulis gitu alasannya keluar kenapa dan seterusnya, dan sekaligus dia bisa misalnya menjustifikasi bahwa keluarnya itu akan mempengaruhi hasil atau tidak. Kemudian where subject lies in the group to which they were randomized, ya ini tadi, apakah analisisnya intention to treat per protokol atau as treated. Kemudian blinding, apakah single blind, double blind, triple blind, quadruple blind, ya. Kemudian inclusion criteria appropriate, ya, atau apakah restrictive on inclusive. Inklusi kriteria misalnya ketika kita meneliti obat diabetes misalnya, apakah inklusinya inklusinya misalnya apakah harus hanya diabetes, apakah dia mengeksklud pasien yang juga diabetes plus misalnya hipertensi, ya, asam urat dan sebagainya. Kita harus lihat ya, apakah terlalu restriktif. Kalau terlalu restriktif, terlalu ketat sekali, maka kemudian bisa jadi hasilnya ya tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Karena misalnya pada kondisi sebenarnya itu biasanya pasien diabetes juga dia kena hipertensi dan seterusnya. Kemudian where the group similar at the start of the trial, ya ini yang baseline karakteristik. Misalnya mestinya grup itu similar mulai dari karakteristiknya sampai perlakuannya juga harusnya sama. Ya, yang membedakan hanya intervensinya. Jadi misalnya dapat oksigen ya sama dapat oksigen, misalnya COVID ya sama dapat oksigen, dapat semua terapi suportifnya juga sama dan seterusnya. Jadi harus sama mulai dari start of the trial. Ketika ini jawabannya bagus semua, maka kita bisa mengatakan oke, validitas penelitian ini atau randomized control ini bisa dianggap valid. Ya, kalau tidak ya kita komentari mana yang tidak valid dari randomized control trial yang kita baca. Kemudian sample size tadi ya saya katakan ya, power calculation tadi ya, ini bahasa statistik ya, power calculation ya, untuk menentukan sample size ya, where the group handle the same way ya, tadi saya katakan ya, semuanya sama. Statistic test appropriate ya, surrogate markers assessed or true outcome ya, apakah outcome-nya itu surrogate marker atau clinical endpoint. Kalau clinical endpoint menurut saya lebih baik ya. Kemudian subgroup analysis perform, biasanya gini teman-teman sekalian, subgroup analysis itu dilakukan oleh peneliti-peneliti untuk menentukan atau menampilkan hasil bagian dari total populasi. Misalnya ada 1000 ya dalam satu penelitian, kemudian misalnya hasilnya tidak signifikan, biasanya peneliti melakukan subgroup analysis ya, subgroup analysis. Misalnya yang dianalisis hanya yang pasien yang parah saja, atau yang pasien yang tua saja, atau pasien yang muda saja, atau pasien intinya subgroup ya. Jadi dari 1000 itu diambil 200 yang punya kesamaan, misalnya kesamaan usianya, kesamaan penyakitnya, atau kesamaan apapun, dianalisis tersendiri, kemudian biasanya hasilnya dia bilang misalnya di subgroup analisis ini menjadi signifikan dan seterusnya. Itu kita bisa lihat juga. Kemudian how large was the treatment effect tadi ya, 95% ini ya, precise ya, presisinya 95% confidence. Large-nya tadi misalnya efikasinya berapa persen tadi ya, dari RRR atau dari NNH-nya atau NNT-nya. Ya, how large was the treatment effect itu misalnya dari angka NNT atau NNH-nya kita bisa mengukur treatment effect-nya ya. Kemudian presisinya dari confidence intervalnya. Kemudian the author properly interpret the result ya. Jadi bagaimana penulis itu kemudian menginterpretasi hasilnya. Kemudian yang berikutnya adalah external validity. External validity adalah bagaimana kita menggunakan hasil ini untuk kondisi pasien kita atau populasi di luar dari penelitian ini, ya misalnya kita sedang merawat pasien di tempat kita, hasil penelitian ini bisa kepakai enggak? Ya, can I apply the result of the study to my patient population? Will they help me care for my patient? Ya, maka pertanyaan misalnya, can the result of the study be applied to general practice? Misalnya kondisi pasiennya
Kalau misalnya kondisi pasiennya sama, misalnya tadi ya di RCT itu kan tadi ada inklusi kriteria, ada eksklusi kriteria, ada demografi pasiennya seperti apa. Kalau itu mirip dengan kondisi pasien yang sedang kita terapi, maka kita bisa katakan ya eksternal validitanya berarti sesuai gitu. Pasien kita ini sama dengan tipe pasien yang diteliti di dalam randomized control trial ini. Ya, was a representative population study, can I apply this to my setting? Ini sama semua ya. Do the patient I care for fill the enrollment criteria, dari inklusi kriteria dari RCT tadi itu sesuai nggak dengan pasien kita? Do the patient I care for the fill subgroup criteria, subgroup tadi, affiliated, do the expected benefit outweigh the expected and or unanticipated risk. Jadi misalnya gini, yang nggak sesuai itu misalnya gini, kalau kita baca penelitian, ini ekstrim ya, kita misalnya sedang menterapi pasien anak-anak gitu ya. Tapi kita kemudian pakai RCT yang populasinya adalah di sampel penelitian tadi adalah pasien dewasa. Maka itu secara validitas eksternal tidak sesuai. Misalnya secara ekstrim gitu ya. Atau misalnya pasien kita itu komorbidnya banyak sekali. Sementara di RCT itu strict gitu ya, tidak ada komorbid. Maka bisa jadi ada perbedaan. Walaupun mungkin masih kita bisa pakai, tapi kita keep in our mind bahwa bisa jadi hasilnya beda. Kenapa? Karena di pasien kita ada komorbid, ada penyakit lain, ada obat lain, sementara di RCT itu tidak. Jadi bisa jadi ini misalnya hasilnya tidak sama dengan hasil penelitian RCT yang kita baca. Itu bisa jadi. Ya, termasuk resikonya misalnya efek sampingnya misalnya. Ini misalnya karena komorbidnya tidak banyak, kita komorbidnya banyak, maka kita bisa berpikir bisa jadi resikonya juga lebih tinggi. Tidak sama dengan efek samping atau efek biasa yang dihasilkan dari penelitian yang berbeda kriteria pasien yang terlibat di dalamnya. Begitu ya, namanya external validity. Baik, teman-teman sekalian, setelah mendengarkan penjelasan ini, coba Anda membaca lagi artikel yang sama dan kira-kira ada nggak perubahan gitu ya? Kira-kira ada nggak perubahan pemahaman kita semua terkait dengan paper 1 ini ya? Kira-kira ada nggak? Ya, mestinya ada ya. Semoga ada dan Anda bisa mendapatkan pencerahan atau manfaat dari penjelasan yang sudah saya berikan. Baik, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan banyak hal yang kemudian mungkin Anda perlu dalami lebih lanjut atau mungkin Anda bisa baca di tempat lain sangat banyak. Tidak, apa yang saya sampaikan ini menjadi dasar ya. Kira-kira ketika Anda membaca randomized control trial atau artikel randomized control trial itu ada beberapa istilah atau perhatian yang Anda harus aware ya terhadap artikel yang Anda baca. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.